Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lade Ivani Mardatila dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kajian literatur yang berjudul Aplikasi Donor Darah. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Pertama, latar belakang. Kebutuhan darah nasional di Indonesia cukup tinggi, yaitu sekitar 5,61 juta kantong per tahun berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2023. Namun, sistem donor darah yang masih bersifat manual menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait ketersediaan darah maupun lokasi donor. Akibatnya, partisipasi masyarakat menjadi rendah. Digitalisasi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut dan menjadikan proses donor darah lebih efisien serta terjangkau. Yang kedua, ada tujuan. Kajian literatur ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana peran digitalisasi dapat mendukung layanan donor darah. Selain itu, kajian ini juga mengeksplorasi fitur-fitur dan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan aplikasi donor darah serta bagaimana aplikasi tersebut berperan dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya donor darah. Yang selanjutnya, landasan teori. Poin pertama itu terdapat konsep donor darah. Donor darah sendiri merupakan kegiatan sukarela di mana seseorang menyumbangkan darah untuk disimpan dan digunakan oleh orang lain yang membutuhkan. Darah disimpan di unit transfusi darah atau bank darah, dan proses donor biasanya mencakup registrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pengambilan darah. Kedua, ada transformasi teknologi informasi di bidang kesehatan. Digitalisasi adalah proses konversi data dari bentuk analog ke digital. Dalam konteks donor darah, digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mendaftar donor secara online, menerima notifikasi jadwal donor, serta mengakses informasi lokasi donor darah terdekat. Dalam sistem digital yang ideal, informasi tentang stok darah, termasuk golongan darah dan resus, seharusnya ditampilkan secara real-time agar proses pencarian dan pencocokan lebih cepat dan akurat. Selain itu, edukasi interaktif tentang prosedur donor darah juga dapat disampaikan melalui digital. Ini sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat secara luas. Saya, Haida Al-Fadila, ingin melanjutkan pembahasan mengenai metode. Yang pertama, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur atau literatur review untuk menelaah peran digitalisasi dalam mendukung proses donor darah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, tahapan penelitian. Terdapat 5 tahapan penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan pemilihan topik. Dengan menentukan fokus kajian berdasarkan permasalahan rendahnya partisipasi donor darah akibat terbatasnya akses informasi dan sistem yang belum optimal. Yang kedua yaitu pencarian literatur. Dengan melakukan pencarian referensi menggunakan kata kunci seperti donor darah, digitalisasi donor darah, dan juga literatur review donor darah melalui Google Scholar dengan rentang publikasi tahun 2021 hingga 2025. Yang ketiga, melakukan seleksi dan penyaringan dengan menyaring literatur berdasarkan judul, abstrak, dan juga kesimpulan untuk memastikan relevansi topik serta kesesuaian konteks. Yang keempat, yaitu menganalisis isi literatur dengan menganalisis tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama, serta kelebihan dan kekurangan dari setiap studi, termasuk menilai kesesuaian dengan konteks lokal. Yang kelima, yaitu penyesuaian kajian dengan mengelompokkan hasil literatur berdasarkan tema seperti edukasi digital, sistem informasi donor darah, dan partisipasi masyarakat, lalu menyusun narasi secara sistematis. Selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat beberapa komponen yang kami gunakan, yaitu jenis aplikasi, target, metode, fitur utama, dan dampak dan evaluasi. Untuk yang pertama, jenis aplikasi. Studi pertama yaitu website donor darah berbasis crowdsourcing dengan target masyarakat umum, pendonor, penerima darah khususnya di Kota Padang. Dengan metode waterfall, fitur utamanya pencarian donor
pendonor berbasis lokasi, golongan darah, permohonan darah, notifikasi WhatsApp, informasi kegiatan donor. Selanjutnya, dampak dan evaluasi dari studi ini yaitu mempercepat pencarian donor dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Studi kedua dengan jenis aplikasi yaitu aplikasi mobile di Peru. Dengan target pendonor darah dan masyarakat Peru menggunakan sistem literatur review atau SLR dengan kerangka Prisma. Fitur utamanya yaitu notifikasi, registrasi informasi via aplikasi Android. Dampak dan evaluasi dari studi ini yaitu telah dilakukan user acceptance testing dengan mendapatkan skor sebesar 88,4%, yang dimana menunjukkan kategori yang sangat layak untuk meningkatkan kesadaran dan minat donor darah. Studi yang ketiga yaitu web app dan progressive web app atau PWA dengan target masyarakat Sumbawa atau PMI Sumbawa, pendonor, staf administrasi, dan layanan. Menggunakan metode audio iteratif dengan fitur utama seperti login, registrasi, screening, jadwal mobil unit, dashboard admin dan user, dan verifikasi kesehatan. Dampak dan evaluasinya mencakup mengurangi antrian dan kesalahan data, mempercepat proses pendaftaran, dan sistem dinilai efisien dan responsif oleh pengguna internal. Saya Pamela Najla Ghazali, di sini akan melanjutkan bagian kesimpulan. Digitalisasi terbukti memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem donor darah. Melalui pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat mengakses layanan donor darah secara cepat dan akurat. Aplikasi donor darah berperan sebagai alat edukatif dan operasional yang mempercepat proses pencarian dan pendaftaran. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan sistem donor darah digital yang lebih baik dan inklusif. Berikut beberapa referensi yang digunakan dalam kajian ini. Sekian pembahasan mengenai kajian literatur donor darah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.